Thank you, Lord. Oke. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Kami dapat melakukan ibadah ya Tuhan untuk memperingati kematian-Mu di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati ya Bapa ibadah kami, berkati Pak David supaya menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi beliau ya Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau memberkati saluran internet dari setiap kami supaya kami dapat menerima pesan yang disampaikan dengan jelas, tidak ada masalah, gangguan ya Tuhan. Berikan kami juga hati yang dapat menerima kebenaran firman-Mu, sehingga semuanya dapat menangkap apa yang disampaikan, supaya kami iman kami bertumbuh dengan benar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati ya Tuhan setiap kami, supaya kami semua Tuhan menangkap isi hati-Mu. Kami semuanya Tuhan memperoleh berkat yang sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, teman-teman, kita buka hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita buka hati kita di hadapan tahtanya yang kudus, sebab kita semua telanjang di hadapan. Tidak satu pun di antara kita yang bisa bersembunyi dari kemuliaan. Semua kita telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang penuh bersyukur, dan kita naikkan sebagai doa kita. Di depan mata Yesus, bukan kehidupanku dan isi hati yang teguh di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku datang miskin dan menanggung hutang dosaku di depan mata Yesus, di depan mata Yesus. Ku buka kehidupanku dan isi hati yang teguh di depan mata Yesus, di depan mata Yesus. Ku datang miskin dan penang, menanggung hutang dosaku di depan mata Yesus. Saudara, kalau kita renungkan pujian ini dan kita ingat kebaikan Tuhan, tak satu pun kita yang bisa membayar apa yang sudah Yesus bayar di Kalvari buat kita. Kita semua berhutang kepada Tuhan Yesus. Amin. Apa yang Dia lakukan di Kalvari, itu semua dilakukan buat kita. Tidak ada satu pun di antara kita yang bisa bermegah,
bahwa kita bisa hidup seperti kita hidup saat ini karena kehebatan kita, karena apa yang bisa kita lakukan, itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Kita buka hati kita untuk hadirat Tuhan, isi lagi hati kita, dan kita naikkan pujian ini sekali lagi sebagai doa kita dari hati kita yang paling dalam. Dan ingat semua kebaikannya, apa yang dilakukan di Kalvari untuk kita. Di depan mata Yesus, buka kehidupan dan isi hati yang teduh di depan mata Yesus, di depan mata Yesus. Ku datang miskin dan benar, menanggung hutang dosa di depan mata Yesus, di depan mata Yesus. Ku datang miskin dan benar, menanggung hutang dosaku di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, di depan mata Yesus. Di depan mata-Mu Tuhan, kami buka setiap lembar kehidupan kami, dan Engkau sucikan setiap dosa dan kesalahan kami dalam setiap sin dalam hidup kami, ya Bapa. Terima kasih. Kami mau bersyukur sekali lagi Tuhan. Kami mau berterima kasih betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami, sangat baik. Terimalah pujian dan doa kami, penyembahan kami sore hari ini Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab hanya itu yang bisa kami lakukan Tuhan. Kami tidak bisa membayar semua apa yang sudah Engkau lakukan di Kalvari. Thank you Lord. Terpujilah nama Tuhan, dari kekal sampai kekal, sampai selama-lamanya. Dan kami mau bersorak buat keagungan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar, karena ku tahu Yesus yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, kami tak gentar, karena kami tahu Yesus yang pegang hari esok.
esok membuktikan Dia hidup. Saat Yesus hidup, ada hari esok. Saat Yesus hidup, aku tak gentar, karena ku tahu Yesus yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada kesembuhan, ada kesembuhan. Sebab Yesus hidup, aku tak gentar, karena ku tahu Yesus yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada terobosan, ada terobosan. Sebab Yesus hidup, aku tak gentar, karena aku tahu Yesus yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah bebas dari hawa nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datanglah kau akan disucikan dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib? Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak
doa dari saudara. Percaya sungguh-sungguh ada kuasa dalam darah Yesus. Amin. Darahnya berkuasa untuk mematahkan setiap belenggu perhambaan yang iblis taruh dalam hidup kita. Amin. Kita mau puji lagi nama Dia yang Maha Kudus itu, sambil kita mau siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jama bibi, uruskan hati dengan roh. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan roh. Rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan hamba berkenan kepadamu. Dari segalanya ingin Kau Tuhan, asmera dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba berkenan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan roh. Rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan hamba berkenan kepadamu. Oh, lebih dari segala ingin Kau Tuhan, mas merah dan permata,
bersekutu denganmu, jadikan hamba berkenan kepadamu. Jadikan hamba berkenan kepadamu. Jadikan hamba berkenan kepadamu. Jadikan kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, dan dapat Kau percaya Tuhan. Biar Kau pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu di penghujung akhir zaman ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk Roh-Mu bekerja, pakai kami Tuhan. Ini kami Tuhan, pakailah bencana tanah liat ini Tuhan Yesus. Hati kami Tuhan, hati kami haus lebih lagi. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Segenap hidup kami, segenap jiwa raga kami Tuhan mengasihi-Mu dengan sungguh. Oh iya, dipuji, ditinggikan nama-Mu, anak domba Allah. Karenanya Tuhan, kami mau berkata sekali lagi, I love you, I love you, Lord. I lift my voice to worship You, oh my soul. Bluetooth has been connected. Joy my peace in what You give, and it be Your sweet, sweet sound. To worship You, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what You hear. Let it be a sweet, sweet sound in Your ear. Sing it one more time from the deepest of your heart.
love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Enjoy my King in what you hear. Let it be your sweet, sweet sound in your let it be your sweet, sweet sound in your ear. Let it be your sweet sound. Let it be your sweet, sweet sound in your all glory to you, all glory to your name, Lord. We glorify your holy name, our Lord and Savior. We praise your holy name, oh Jesus. We lift your name high, oh Lord. Haleluya. Mari saudara sembah Dia di tempat saudara saat ini memuji, sembah Dia. Undang hadiratnya, undang hadiratnya memenuhi tempat di mana saudara menyembah Dia. Oh haleluya. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes. Come feel each and every one of your Holy Spirit. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy.
Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Mari rasakan kebaikan, rasakan hadirat-Nya, rasakan kebaikan Tuhan. Hari ini saat saudara dan saya mengingat kembali pengorbanan Yesus di Kalvari dan kuasanya dinyatakan dalam hidup saudara dan saya, sekali lagi saudara dan saya akan menjadi orang yang berbeda. Saudara dan saya bukan lagi saudara dan seperti saudara biasanya. Saudara akan bangkit dengan kuasa kebangkitan yang Tuhan Yesus berikan pada kita, anak-anaknya yang percaya pada namanya. Amin. Kita buka hati kita sekali lagi. Saya belum mau berhenti menyembah. Nanti saya meluap dengan pujian penyembahan buat Raja. Bersyukur. Seperti Rusari sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan pasrah, hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti Rusari sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan pasrah, hatiku rindu menyembah. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Panggil namanya sekali lagi, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya, kau segalanya, kau segalanya bagi, kau segalanya, kau segalanya bagiku.
Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memuaskan hati kami Tuhan. Sebentar kami mengangkat perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kali kami mengangkat perjamuan di hadapan-Mu Tuhan, kami ingat akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami ingat pengorbanan-Mu di Kalvari Tuhan. Untuk apa yang Kau lakukan di Kalvari Tuhan, yang tidak bisa kami balas sampai seumur hidup kami. Mari saudara kita siapkan hati kita. Kita siapkan perjamuan di hadapan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Thank you. Mari kita pegang roti perjamuan di hadapan kita, kita taruh di atas kepala kita. Saya mau bacakan ayat yang saya peroleh hari ini. Karena itu berjaga-jagalah. Amin. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mau datang. Matius 24 ayat 42. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sore hari ini di ibadah kita Singa Yehuda seperti biasa. Perjamuan kudus ini kita lakukan bukan karena rutinitas, tapi kita ingat akan pengorbanan Yesus di Kalvari. Amin. Kita uji hati kita. Saya beri waktu 1 menit buat kita semua. Masing-masing kita menguji hati kita. Apakah kita layak mengambil perjamuan sore hari ini? Kalau ada yang membuat saudara tidak layak, kita bereskan di hadapan Tuhan supaya kita dilayakkan. Amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini, roti perjamuan ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskan aku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Dijadikan darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Jadikan baru, dijadikan
dijadikan baru, ku dijadikan baru. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau beri sebentar 10 menit. Pak Diman akan menemani saudara sekalian. Sebentar saya break. Haleluya. Salam semuanya. Ya. Halo. Sementara sembari Pak David break. Sejenak. Bagaimana keadaan di sana semuanya? Tulis Mawar. Semua teman-teman. Reno. Tuhan ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke. Haleluya. Saatnya. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya minta Inang Lesmawan memimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Silakan Inang. Inang Lesmawan, silakan pimpin kita untuk masuk dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Halo, Inang. Udah. Oke, silakan. Doa firman Tuhan ya. Iya, Inang, silakan Inang. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapak. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila kami Tuhan Yesus sudah memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami percaya Tuhan Engkau layak akan puji-pujian kami Tuhan. Dan kami telah selesai memperjamuan kudus Tuhan. Tuhan sebentar lagi tiba kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Apapun nanti yang kami dengar Tuhan boleh Tuhan kami dapat melakukan setiap hari. Berkati Bapak hamba-Mu Tuhan yaitu Tuhan Bapak David Manalu. Engkau urapi Tuhan Yesus. Engkau jamah hatinya. Kami percaya setiap kami yang ada untuk mendengarkan firman ini Tuhan Roh Kudus ada di dalam hati kami. Terpujilah Engkau ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Inang. Mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab saudara. Kita hari ini mau belajar tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah selama ini kita merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Hari ini kita buktikan dengan kebenaran firman Tuhan sendiri. Baik, kita mulai. Sebenarnya hari apa Yesus mati? Kita setiap tahun disuguhi dengan perayaan Jumat Agung. Padahal Yesus tidak mati pada hari Jumat. Sebab kalau dia mati pada hari Jumat, berarti bertentangan dengan firman-Nya yang mengatakan, seperti Yunus ada di perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia ada di perut bumi, alias di neraka 3 hari 3 malam. Kalau hari kematian Yesus hari Jumat, dia cuma ada 2 hari 1 malam. Ya, Yesus mati pada hari Rabu sesuai kalender Yahudi 15 tanggal 15 Nisan. Ya, nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Jadi acara perayaan Jumat Agung, Good Friday, yang hampir semua orang Kristen di seluruh dunia rayakan setiap tahun, tidak alkitabiah, saudara. Ya, Good Friday, Black Friday, semuanya ciptaan Vatikan, Katolik Roma. Saudara, saya anjurkan untuk baca sejarah Katolik. Di situ saudara akan lihat bagaimana Vatikan mengatur semua sistem gereja di seluruh dunia, termasuk perayaan-perayaan yang dirayakan oleh gereja. Jadi mau gereja Pantekosta, mau gereja Protestan, semua denominasi termasuk karismatik, mereka tunduk pada perayaan yang ditetapkan oleh Vatikan.
Kita buka sebentar di Matius 12 ayat 40. Matius 12 ayat 40. Sebagai dasar kebenaran firman yang akan saya jabarkan pada hari ini. Ya. Sudah ketemu sama-sama? Kalau sudah ketemu, katakan sudah ketemu. Amin. Amin. Saya bacakan buat kita semua. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi alias neraka 3 hari 3 malam. Benar gak? Perkataan Yesus apa bukan nih? Apa perkataan pendeta? Atau perkataan gereja? Kalau 3 hari 3 malam berarti 3 kali 24 jam. Total 72 jam. Jika Yesus mati pada hari Jumat, itu cuma 1 hari 2 malam. 36 jam. Bertentangan dengan firman-Nya. Ya, satu ayat firman Tuhan sudah kita buktikan bahwa Yesus tidak mati pada hari Jumat. Ingat-ingat ya, Matius 12 ayat 40. Saya lanjutkan. Oke. Nah, ini banyak sekali pendeta-pendeta atau gereja-gereja yang teguh bahwa kematian Tuhan Yesus katanya tetap hari Jumat karena mereka berpatokan dengan ayat ini. Kita buka sebentar di Markus 15 ayat 42. Kalau sudah ketemu katakan amin dan tolong bantu saya untuk membacakannya di Markus 15 ayat 42. Markus 15 ayat 42, demikian firman Tuhan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Oke, stop. Jadi doktrin gereja mengambil ayat ini tanpa mereka tahu latar belakang ayat ini. Jadi seperti yang ini katakan, sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Mereka berpikir oke, karena besok Sabat, sekarang Jumat, oh iya matinya hari Jumat. Tidak begitu saudara. Ya. Untuk orang Yahudi sendiri, Sabat itu ada 2. Satu Sabat rutin, yaitu setiap hari Sabtu. Satu Sabat istimewa, setahun sekali. Dan itu ditentukan di Perjanjian Lama. Kita buka sama-sama di Keluaran 12 ayat 16. Di Keluaran 12 ayat 16. Keluaran 12 ayat 16. Hari ini kita makan firman yang banyak supaya kita tidak gampang ditipu oleh ajaran-ajaran pendeta dan semua ajaran-ajaran warisan gereja Babel. Amin. Keluaran 12 ayat 16. Keluaran 12 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Ya, pertemuan kudus yang dimaksudnya adalah Sabat istimewa. Satu ayat lagi, Imamat 23 ayat 5 dan 7. Imamat 23 Imamat 23 ayat 5 dan 7, demikian firman Tuhan. Ya. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14. Stop sebentar, lihat nih. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14. Saudara harus pelajari ya, sistem kalender Yahudi dan tanggal-tanggalnya. Oke, lanjut Pak. Pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja. Stop, pada waktu senja, pergantian hari di kalender Yahudi, sistem kalender Yahudi pada waktu senja. Lanjut Pak. Ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Ini loh Sabat istimewa itu bagi orang Israel. Lanjut Pak. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus.
Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Amin. Di perjanjian lama sudah dikatakan di beberapa kitab-kitab, ya. Satu ayat lagi di Bilangan 28 ayat 16 sampai 18. Yang sudah ketemu katakan amin. Bilangan 28 Bilangan 28 ayat 16 sampai 18. Saya beri kepada teman-teman kita yang ada di Zoom yang sudah ketemu, tolong bantu saya untuk bacakan di ayat 16 sampai 18 ya. Bilangan 28. Saya Pak. Korban pada hari-hari raya. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya, 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Sih, sama nggak dengan, ya, terima kasih, sampai ayat 18 saja sih. Sama nggak dengan Imamat 23 ayat 5 dan 7 tadi? Iya. Sama kan? Kalau Tuhan mengulang-ulang yang perintahnya di kitab yang berbeda, artinya ini sangat penting kita pelajari. Supaya kita tahu kebenaran kapan sebenarnya Tuhan kita itu mati. Dan kapan dia bangkit. Supaya kita tidak disesatkan oleh si penyesat itu. Sekarang kita masuk ke Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayatnya yang ke-21. Ya, saya sudah menemukannya, saya bantu baca buat kita semua. Perikopnya berjudul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau kita ngikutin kalender Gregorian di hari Jumat, hari ketiganya bangkitnya kapan kira-kira? Senin. Berarti nggak pas kan? Oke, satu lagi nih. Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Satu orang bantu saya. Yang di Zoom boleh, silakan. Jawab Yesus. Ada yang mau bantu saya, silakan yang di Zoom. Siapa aja yang sudah ketemu langsung, bantu saya. Baik, Pak. Jawab Yesus kepada mereka, rombak baik Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dahsyat nggak tuh? Lihat, Yesus sendiri bicara ya kepada orang-orang pada saat itu. Rombak bait Allah ini. Yang dimaksud adalah dia ya. Bait Allahnya itu yang dimaksudkan dia. Oke. Dan dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Amin. Matius 27 ayat 63. Ini hari ini saya banyak berikan ayat buat saudara supaya saudara terbuka mata rohaninya. Oh, ternyata kita salah loh selama ini ngerayain Jumat Agung. Yesus nggak mati pada hari Jumat. Matius 27. Ayat 63. Silakan yang di Zoom lagi bantu saya. Saya Pak. Yesus. Matius 27 ayat 63. Dan mereka berkata, dan Tuhan kami ingat bahwasanya saat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ini sebelumnya berkata kubur Yesus dijaga. Kenapa dijaga? Orang-orang pada saat imam-imam dan orang-orang Farisi pada waktu itu kan datang menghadap Pilatus ya. Ini saya bacakan dari ayat 2. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Dan seterusnya. Ini sengaja saya buat hanya di ayat 63
fokusnya 3 hari ya. Yohanes 19 ayat 31. Yohanes 19 ayat 31. Makasih Tuhan. Ya, silakan yang sudah menemukan. Bantu saya untuk membacakannya. Yohanes 19 ayat 31. Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada sebab Sabat itu adalah hari yang besar, Sabat besar loh. Jadi di bangsa Yahudi ada 2 Sabat ya. Sabat biasa setiap Sabtu dan Sabat besar setahun sekali. Lanjut. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Amin. Begitu banyak ayat yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa Yesus harus mati 3 hari 3 malam. Sekarang, fakta yang tidak terbantahkan, kita buka Matius 27. Dengan kebenaran yang dibukakan sore hari ini, kalau saudara masih percaya perayaan pagan Good Friday, nggak tahu deh. What can I say? Matius 27 ayat 62 sampai 64. Saya bacakan buat saudara ya, yang tadi ya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Dijagain loh kubur Yesus, tapi Yesus tak bangkit pada hari yang ketiga. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dimeterai, kalau orang Yahudi memeterai sesuatu, kuat banget tuh, kokoh. Nggak akan bisa dibuka oleh orang lain. Tapi apa yang terjadi, kita lihat slide berikutnya. Sebentar ya, saya balik sebentar ke sini. Di Matius 28, nggak ada di slide, tapi saudara boleh buka Alkitabnya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, minggu pagi-pagi, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ada 2 perempuan mengunjungi kubur Yesus, menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Kalau saudara masih ingat pengajaran saya di topik-topik sebelumnya, setiap ada peristiwa penting yang sifatnya ilahi, yang sifatnya kerajaan surga intervensi, ada hubungan dengan kerajaan surga, pasti terjadi gempa. Waktu Yesus disalibkan, gempa bukan? Tabir bait suci terbelah 2, benar nggak? Ya. Waktu Yesus bangkit, gempa bumi nggak? Gempa besar nggak? Gempa besar. Nanti ketika rapture, gempa besar nggak? Ya. Gempa besar sih, ada pattern. Ya, kalau saudara pelajari kembali pelajaran yang saya berikan beberapa waktu yang lalu, ini akan kelihatan nih bahwa kita selalu membuat pola. Bukan berarti kita nggak ini ya, nggak apa ya, maksud saya fokusnya nggak harus selalu setiap hari ke rapture, tapi itu penting sebab itu janji Tuhan loh buat kita orang percaya. Tadi saya sedikit mengulas, baca-baca di grup, ada orang yang maksudnya nggak terlalu penting rapture, sangat penting. Justru kita saat ini orang percaya fokus persiapan supaya kita ready, layak untuk rapture. Sebab kalau saudara dan saya tertinggal, saudara dan saya nggak akan bisa membayangkan ngerinya zaman antikris itu. Makanya cuma dikasih Tuhan 7 tahun. Saking ngerinya. Saya pribadi nggak ada jalan lain, nggak ada persiapan yang lain saya lakukan kecuali mempersiapkan diri saya.
Tentu kita masih bekerja, berjuang seperti kehidupan kita sehari-hari, layaknya orang kehidupan normal sehari-hari. But prepare yourself. Karena ketika orang tertinggal, kalaupun dia masih ada iman yang tinggal di dalamnya, nyawanya gantinya. Amin. Saya lanjut ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Malaikat mesti datang tuh yang gulingin. Nggak bisa manusia yang gulingin. Kenapa? Dari materaikan loh. Butuh malaikat Tuhan datang untuk menggulingkan batu itu. Amin. Saya lanjut ya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. See? Orang lihat malaikat aja gentar loh, kayak orang mati. How much more ketemu Yesus? Makanya saya suka heran loh, ada orang Kristen yang pede banget, sering ketemu Tuhan Yesus, melihat wajah Yesus, melihat wajah Bapa, ketemu Allah Bapa nih. Malaikat aja datang, orang-orang bisa kayak orang mati loh, saking nggak tahan kemuliaannya. Apalagi bertemu dengan kemuliaan Tuhan Yesus dan kemuliaan Allah Bapa. Yang dikatakan adalah terang yang tak terhampiri. Dan orang gampang terperdaya dengan kesaksian. Tiap hari ketemu Tuhan Yesus, melihat wajahnya. That's why kalau saya katakan kepada saudara, kalau kita nggak kuat dalam kebenaran firman, kita akan gampang ditipu. Ya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Dan telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Itu rasanya nano-nano ya. Takut tapi sukacita loh. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahu kepada murid-murid Yesus. Dan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekati dan memeluk kakinya. Serta menyembahnya. Kok mereka tahu? Kok tiba-tiba mereka tahu itu Yesus? Kan Yesus udah pakai tubuh kebangkitan loh. Kok bisa tahu? Saudara masih ingat ayat yang mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal domba-dombaku. Murid-muridnya tahu itu Yesus dari suaranya ketika dikatakan salam itu loh. Salam bagimu. Jadi saudara dan saya, kalau saudara dan saya hubungannya dengan Tuhan Yesus intim, saudara bisa nggak membedakan suara Tuhan atau suara setan? Bisa. Lawang Tuhan sendiri yang ngomong, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal domba-dombaku. Ya, amin. Kalau saudara bingung, ini suara siapa ya? It proves. You nggak tahu suara Tuhan kamu seperti siapa. Kalian nggak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Karena nggak terbiasa sama siapa bergaulnya. Kalau saudara dan saya bergaulnya erat dengan Tuhan Yesus, saudara bisa yakin precisely. Kalau saudara mendengar sesuatu dari sifat yang supernatural, you know exactly suara siapa. Setan apa Tuhan. Jadi nggak bimbang. Oke? Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saya mau tanya nih lagi sama saudara. Ini saya suka tanya jawab gini supaya kita bertumbuh bersama dalam pengenalan firman Tuhan. Amin. Waktu Yesus mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dimaksud Tuhan Yesus, saudara-saudara biologis ya, atau saudara-saudaranya di dalam Tuhan nih? Di dalam Tuhan. Amin. Tepat sekali. Makanya ingat waktu seseorang mengatakan seperti ini kepada Yesus. Kalau nggak salah itu di Matius ada, di Markus juga ada. Ibu. Ini ibumu katanya. Iya. Ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, ialah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi hubungan biologis kita nih nggak sepenting dari hubungan
spiritual di dalam Tuhan. Saudara-saudara saya dan saudara-saudara saya secara biologis tidak lebih penting daripada saudara-saudara dalam Tuhan. Amin. Oke, saya lanjut ya. Yesus mati di salib pada saat yang sama dengan saat disembelihnya anak domba Paskah. Karena Paskah yang dimaksud Yesus ketika merayakan Paskah itu adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ya. Pada waktu senja tanggal 14 bulan Nisan. Kita ulangi lagi sekali lagi. Keluaran 12 ayat 45, tolong bantu saya baca. Keluaran 12 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Amin. Amin. Sangat jelas kan? Ini saya menjelaskan ini begitu banyak ayat supaya saudara dan saya makin terbuka mata rohaninya. Oh iya, ternyata firman Tuhan sendiri tidak ada yang meneguhkan bahwa Yesus mati pada hari Jumat. Saya tahu kebenaran ini sekitar 4-5 tahun yang lalu. Dan sejak saya tahu kebenaran ini, saya nggak pernah merayakan yang namanya Good Friday. Itu zamannya belum pandemi. Tapi saya udah dikasih pewahyuan sama Tuhan bahwa kita orang percaya nggak boleh merayakan Good Friday, Jumat Agung. Amin, saudara. Nanti saudara boleh pelajari lagi, saya akan kirim ke grup. Tapi fokus saya pada hari ini bukan apa yang saya jelaskan di 7 slide berikutnya, itu sebagai pengetahuan buat kita. Fokus saya hari ini mau bagikan di Matius 27, ayat 34 dan 50. Kita buka sama-sama Matius 27. Ayat 34 dan 50. Tapi saya mau bacakan dari ayat pertama ya, supaya kita tahu kronologis bagaimana Tuhan kita yang mulia itu mati menanggung dosa-dosa kita, saudara dan saya. Amin. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkan dia kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Tapi too late. Ya, penyesalan Yudas sudah terlambat. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan ini pun sudah terlambat. Dan berkata, aku telah berbuat dosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas matinya bunuh diri loh. Saudara bisa nggak bayangkan? Yudas 3,5 tahun. Lihat Yesus secara fisik loh. Lihat Yesus melakukan mujizat ini dan itu. Yet tetap binasa. Apalagi saudara dan saya yang hari ini nggak bisa ngelihat wajah tubuh fisiknya, tubuh fisik kemuliaannya. Kalau kita nggak dekat-dekat melekat dengan Tuhan, bisa nggak kita terhilang? Seperti si Yudas. Apalagi dengan tekanan kehidupan saat ini, tentu bisa. Makanya selalu melekat sama Tuhan ya, saudara dan saya ya. Lalu imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Zaman dulu aja ya, uang suap gak diizinkan masuk peti persembahan. Sekarang gereja Babel, uang hasil korupsi, uang hasil kejahatan, gereja tetap terima tuh. Sebab ini uang darah. Saya pengen dengar deh sekali-sekali. Ada pendeta terkenal, katakanlah mungkin si PM atau siapa. Oh, nggak boleh terima uang persembahan ini. Meskipun besar dari jemaatnya ada 5 miliar, 1 triliun. Sebab hasil uang korupsi. Pengen dengar nih seperti imam-imam di zaman Yesus nih. Tapi kayaknya nggak mungkin ya saudara ya. Impossible. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang tanah itu. Dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk. Untuk dijadikan tempat kuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus,
engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Atas pilihan orang banyak loh ya, bukan atas bukti kesalahan yang dilakukan seseorang. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatan yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu ya. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Di dalam mimpi pun si istri Pilatus gelisah dibuat. Tetapi oleh hasutan imam-imam, kita boleh imam-imam, tapi kerjanya tukang hasut pun. Imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Jadi Barabas dibebaskan bukan karena dia orang baik loh, tapi karena suara mayoritas. Bukankah hari-hari ini kita hidup di zaman di mana suara mayoritas menjadi berkuasa, meskipun sebenarnya kejahatan yang terjadi. Sama enggak? Persisnya sama ya, cuma bedanya masalahnya beda. Kalau sekarang kan mandatori vaksin ya. Kalau zaman dulu orang untuk membebaskan satu orang penjahat. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Cuci tangan nih Pontius Pilatus. Roh Pontius Pilatus yang sama yang terjadi sekarang, yang dilakukan dalam kejahatan mandatori vaksin ini. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Itu sebabnya kenapa sampai sekarang tuh bangsa Israel susah banget percaya Yesus Mesias. Mereka sendiri sudah berkata pada zaman itu, seluruh rakyat menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Di ayat 27 kita lihat Tuhan kita diolok-olok, yang sebenarnya saudara dan saya lah yang harus diperlakukan seperti itu. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Bagaimana jahatnya orang-orang serdadu-serdadu itu memperlakukan Tuhan Yesus kita. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Yang seharusnya saudara dan saya di tempatnya Yesus, kita wajar, layak diolok-olok. Tapi dia ganti posisi kita. Katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Dan mereka meludahinya. Dan mengambil bulu itu dan memukulkan ke kepalanya. Saudara bisa bayangkan kengerian yang dialami Tuhan Yesus kita. Dia lakukan itu untuk saudara dan saya. Dia yang seharusnya tidak mengalami olok-olok itu. Dia yang seharusnya tidak mengalami diludahi. Dia yang seharusnya tidak mengalami dipukul kepalanya. Saudara dan saya yang harus mengalaminya. Dia raja. Yang raja rela diperlakukan seperti itu demi saudara dan saya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka meninggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepada dia. Kemudian mereka membawa dia keluar disalibkan. Ayat 32-nya dan seterusnya. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Simon dari Kirene ini adalah seorang budak, ya, orang Afrika. Budak pertama ini yang dimerdekakan. Kalau saudara baca kisah Simon dari Kirene, saudara akan tahu sejarahnya. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus.
Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. 2 hari yang lalu ketika kita doa syafaat ya Pak Diman, ya, saya mendapatkan pewahyuan ini. Dan ketika kita lagi penyembahan, deep praising and worship, penyembahan yang dalam, ayat ini muncul di hati saya. Dan saya bertanya, kenapa Tuhan tidak meminumnya? Kita perhatikan lagi saudara ya, di ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, dia hanya cuma mengecapnya. Ia tidak meminumnya. Ternyata saudara, nanti saudara cek sendiri ya, googling sendiri ya. Anggur yang dicampur empedu sifatnya bersifat anestesi. Kalau Yesus Tuhan kita meminumnya, dia tidak akan merasakan sakitnya di salib itu. Artinya akan gagal. Orang-orang yang memberikannya ini pion-pionnya setan terakhir yang ditaruh untuk menggagalkan rencana keselamatan besar yang dibuat oleh Allah Bapa melalui karya Yesus di Kalvari. Untung loh Yesus cuma mengecapnya, dia tidak meminumnya. Sebab kalau dia meminumnya, anggur yang bercampur empedu itu akan bersifat anestesi. Dia akan tidak merasakan sakit sama sekali. Luar biasa Tuhan Yesus kita, amin. Amin. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjagai dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamud, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Dan mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangun kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, ini orang-orang yang mengolok-olokkan Yesus ini anak-anak setan ini. Ya, mereka nggak tahu bahwa Yesus justru harus disalib itu. Supaya tugasnya selesai. Untuk kita, menyelamatkan kita. Amin. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat. Ya, terang aja mereka keturunan Nephilim. Mereka reptilian, keturunan ular beludak itu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak dapat selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sendiri memanggil Bapa itu Allah. Sesaat di scene ini, Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Kenapa? Karena seluruh dosa manusia ditangguhkan, ditaruh di tubuh Yesus. Makanya Allah Bapa sesaat berpaling dari Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam angkur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Perhatikan ayat 50-nya ya. Ini ayat membuktikan bahwa nyawa Yesus nggak pernah diambil oleh malaikat maut atau diambil siapapun. Nyawanya dia serahkan buat saudara dan saya. Dia serahkan kepada Bapa sebagai tumbal dosa kita, sebagai tumbal dosa saudara dan saya. Ayat 50 saya baca sekali lagi. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lalu menyerahkan nyawanya. Kalau menyerahkan dia dengan sukarela, dengan rela menyerahkannya. Bukan diambil nyawanya. Amin. Amin. Dan lihat, setelah Yesus menyerahkan nyawanya, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Terjadi lagi itu gempa bumi. Dan bukit-bukit terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Sama nggak polanya nanti dengan rapture? Sama.
Ketika kita nanti di rapture, kuburan-kuburan dulu terbuka tuh. Waktu saya ajarin itu di rapture and second coming. Kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit lebih dahulu. Baru kita rapture. Pattern di Alkitab. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Yes, dia anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Kita langsung ke Matius 28 ayat 11-nya. Karena ayat sebelum tadi sudah ya. Dusta Mahkamah Agung. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, dia bersekongkol nih mereka nih ya. Mereka mengambil keputusan ini, saudara, setiap kejahatan itu nggak akan terjadi dengan sendirinya, saudara. Selalu ada persekongkolan. Kalau saudara perhatikan di kitab manapun kayak seperti kisah Esther, itu terjadi persekongkolan. Sama nggak seperti yang kita alami saat ini? Semua mandatory vaksin ini terjadi karena persekongkolan kejahatan. Konspirasi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan konspirasi itu teori, saudara harus baca semua fakta-faktanya. Baru ketika saudara menemukan fakta-faktanya, saudara akan mengatakan bukan lagi teori konspirasi. Fakta konspirasi. Sudah terjadi. Orang Kristen yang mengatakan peristiwa yang sekarang terjadi ini adalah teori konspirasi, you do not know the truth. Kamu tidak tahu kebenaran, kamu buta. Dan sesudah berunding dengan tua-tua itu, mereka bersekongkol nih ya. Mereka mengambil keputusan lalu memberikan persekongkolan kejahatan, selalu memberikan apa? Sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Persekongkolan kejahatan mandatory vaksin ini diberikan apa? Uang bukan? Sama IMF, World Bank, ke seluruh negara. Dan negara memberikan ke semua jajaran pemerintahannya. Sama enggak? Sama. Sama. Tidak ada kejahatan tanpa persekongkolan. Alkitab sudah menceritakannya lebih dahulu. Jadi kalau saudara percaya, orang Kristen yang percaya ini adalah natural, kalian orang Kristen yang paling malang di dunia ini. Karena nggak tahu kebenaran. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang. Mereka disuap kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan, kamu katain ya, bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Diintimidasi nih, serdadu-serdadu itu. Tapi ada uang penggantinya di bawah meja. Sama dong kayak mandatory vaksin. Kamu harus bilang ya bahwa ini virusnya berbahaya banget nih. Ini udah ada varian baru, Omicron dan segala macam yang lainnya. Ini ada komisi dari setiap orang yang di-COVID-kan buat lu. Tergantung jabatannya. Makin tinggi jabatannya makin gede komisinya. Bro, sis. Itu loh. Buah dari persekongkolan kejahatan. Zaman manapun sama. Zaman dulu, zaman sekarang sama. Saya waktu baca ini, terhubung dengan persekongkolan mandatory vaksin ini. Wah, makin berani gua. Kalau ada anti NEWO berani macam-macam sama saya. Itu fakta persekongkolan, itu fakta konspirasi, persekongkolan jahat. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara. Kalau ketahuan wali negeri ini, mereka jadi tameng nih. Kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Sama kan sama cecurut-cecurut NWO, cecurut-cecurut yang memaksa vaksin. Kalau kenapa-kenapa, ntar atasan yang lebih tinggi turun tangan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan pejabat-pejabat itu menerima uang itu dan berbuat seperti yang dikatakan Bill Gates kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan cerita tentang kebohongan mandatory vaksin ini dipercaya oleh orang-orang yang tertipu.
Ini analoginya aja, perbandingan supaya enak gitu. Nyambung cerita dengan apa yang kita alami saat ini ya. Oke, penutup. Ini loh yang dikatakan Tuhan Yesus. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya, di ayat 28-nya kan tadi, di ayat 7 kan tadi suruh ketemu di Galilea kan. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada sebagian murid yang ragu. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, dia proklamirkan siapa dirinya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang memberikan kuasa itu? Bapaknya. Kan dia anak. Ahli waris dong. Ya kan? Kalau seorang anak, kira-kira warisan yang ngasih tetangga apa orang tuanya? Orang tuanya dong. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, diberikan oleh Allah Bapa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini loh perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak bilang begini. Karena itu pergilah. Bangunlah gereja yang besar dengan sound system yang hebat. Dan semua pernak-perniknya buatlah menjadi kayak showbiz. Dan hasilkan banyak uang. Yesus ngomong gitu nggak? Dan kok umat Tuhan percaya dan sukarela ngasih hartanya untuk membangun gereja Babel tuh. Tuhan tidak pernah ya menyuruh membangun gereja. Makanya gereja yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Matius 28 dan Kisah Rasul, gereja rumah. Orang berkumpul di rumah-rumah. Makanya kita disuruh berserak untuk memenuhi bumi. Bukan ngumpul menjulang ke atas. Orang yang ngumpul menjulang ke atas itu mengcopy sistem Menara Babel. Jelas ya saudara ya. Jadi saudara dan saya nggak perlu terintimidasi dengan anggota-anggota gereja Babel yang masih menganggap apa yang mereka lakukan that's the right thing. Mereka harus baca ini nih, Matius 28 nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus, anak Allah sendiri yang berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau saudara ada pendeta yang ngajarin baptislah hanya dalam nama Yesus. Nih, kasih tunjuk ayatnya. Itu aliran oneness itu ya. Yang oneness itu yang hanya satu. Mereka tidak mengakui Tritunggal Allah tuh. Suruh baca nih ayat ini. Yesus sendiri yang ngomong loh. Baptis orang suruh baptis dalam nama apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pak Diman nyari sesat tuh tempoh hari itu. Nyari sesat. Iya, ada yang ngajakin dia. Tidak nyari saudara-saudara, tapi menanya ulang, buktikan, coba jelaskan di ayat 28, di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pengajaran Imam Rajawali itu. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, selalu dijelaskan di Petrus waktu itu memang dalam nama Tuhan Yesus. Terus saya bilang yang ngomong di Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang ngomong siapa? Nah, terus dia nggak dijawab. Cuman dibilang coba dengar video si William Branham gitu. Tapi sudah. Ya. Karena ajaran oneness hari-hari ini sedang gila banget tuh saudara. Dan pendeta JT itu salah satu itunya tuh, pionirnya di Indonesia. Oke, saya lanjutkan ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintah Yesus? Saling mengasihi. Makanya Yesus membawa hukum yang baru, hukum kasih karunia. Hukum Taurat nggak ada manusia yang menggenapi, hanya Yesus yang menggenapi. Karena hanya Dia yang bisa menggenapi, Dia punya wewenang untuk mengganti hukum Taurat menjadi hukum kasih karunia. Makanya berkali-kali setiap saya bagikan di grup pengajaran, di khotbah saya, bodoh loh orang Kristen,
Udah dimerdekakan nih dari penjara, tapi mau lagi masuk penjara dengan sukarela. Udah dimerdekakan dari hukum Taurat, perbudakan hukum Taurat, karena setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat dia terkutuk dan hidup dalam perhambaan, masih mau loh. Kasihan gak sih ngelihat orang Kristen kayak gitu? Udah dimerdekakan, tapi mau di penjara. Udah dikasih karunia sama Tuhan Yesus, dia mau balik lagi dengan hukum-hukum, harus ini, harus itu, bahkan harus panggil namanya dengan Yeshua HaMashiach. Nggak salah kalau saudara mau panggil Yeshua HaMashiach, Yahweh, it is not wrong. Tapi kalau saudara menjadikan hukum, artinya harus, itu menjadi hukum Taurat buat saudara dan saya. Dan setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat, apa kata firman Tuhan? Terkutuk. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus bilang ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Tuhan Yesus nggak pernah berkata ajarlah umatmu, ajarlah jemaatmu untuk ikut bisnis Bitcoin. Yang akhirnya banyak jemaat terjerumus tuh. Pendeta siapa tuh yang kemarin tuh diposting tuh di grup? Tuhan Yesus nggak pernah berkata tuh ajarlah jemaatmu untuk ikut bisnis kripto, masuk pasar saham. Kripto. Siapa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Itu bukan trading ya? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara saya tidak perlu takut. Mau kita sudah mau dimasuk di pintu masa kesusahan besar, tak perlu takut saudara. Jaminan firman Tuhan mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Buat orang-orang percaya yang hidupnya penuh dengan minyak dan anggur, mau masuk kesusahan besar, mau masuk kesusahan paling besar pun, saudara tidak perlu takut. Karena jaminan saudara adalah Yesus sendiri. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga saudara dicerahkan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tahun-tahun berikutnya saudara akan tahu dan tidak perlu merayakan Good Friday lagi. Firman Tuhan sudah begitu jelas hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Hari ini kebenaran firman-Mu membuka wawasan kami, membuka mata rohani kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah mencelikkan mata rohani kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami dimerdekakan dari setiap hukum-hukum perayaan-perayaan pagan yang selama ini kami rayakan Tuhan Yesus. Hari ini kami dimerdekakan dan kami berjanji untuk melakukan kehendak-Mu sesuai dengan perintah-Mu di Matius 28 itu. Kami mau menginjil, kami mau mengasihi saudara-saudara kami mau membagikan kebenaran firman-Mu, kami mau memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Sebab sebelum Engkau datang kembali yang kedua kali Tuhan, kami mau banyak jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan terang-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian ya sebelum kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Di Golgota darah Yesus tumpah, penyucian dosa pikiranku, dosa perbuatan, oh darahnya yang hapuskan dosaku. Dalam
hapuskan dosaku, darah Yesus hidupkan aku, darahnya bertumpah menjadi jalan selamat. Darah Kristus dosa di hatiku dosa kaki saya, darah Yesus yang hapuskan dosaku, darah Yesus hapuskan dosaku, darah Yesus hidupkan aku, darahnya tertumpah menjadi jalan selamat, darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Saudara, seperti ayat firman Tuhan tadi yang kita sudah ketahui sama-sama, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait Allah terbelah dua. Artinya semua orang bebas menghampiri tahta kasih karunia karena darah Kristus. Kalau saudara berdosa, ada satu pribadi yang jadi perantara kita kepada Allah Bapa, Yesus namanya. Saudara tidak perlu mengakui dosa saudara kepada paus, kepada imam saudara di gereja. Saudara bisa berhubungan langsung kepada Allah Bapa melalui Yesus. Amin. Betapa bersyukurnya kita memiliki Yesus. Kita naikkan pujian ini lagi sebagai doa dari hati kita yang paling dalam. Ingat kebaikannya, karena Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Amin.